Bukan Ini ketua kelas. Amos ya? Nggak ada ketua kelas ya? Bukan ya? Ketua kelasnya setiap hari diganti. Tiap hari diganti. Tahun kan masih banyak. Iya, cepetan. Halo Amos. Halo Kak. Adik-adik videonya nyalain dong, apa namanya, kameranya. On cam ya istilah Itu milenial. yang kameranya belum dinyalain, boleh dinyalain. Yang belum nyala ya Kak. Ada Bojan, Halo Iren. Jojo Gimana Iren? Jojo masih di atas ya. Oh, barengan ya? Oh, halo Jojo. Halo Jo. Halo Jojo Iren. Pagi Joshua. Hai. Weekend uncam yuk. Kino juga, Winnie. Pagi Gabriel. Kamu makan apa itu, nasi itu apa Gabriel? Background Kak. Itu sarapan nasi maksudnya? NASA Kak. Ah, nasa. Oh. Iya, Nasa. Gabriel. Franz belum muncul, Franz wajahnya. Oke, ya. Halo Cesal Samuel. Selamat pagi adik-adik. Pagi kakak-kakak. Pagi Kak Jessica. Suaranya kok masih kelihatan habis bangun tidur. Coba kakak sapa ulangi lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Mama. Oke. Ada peraturannya ya Kak Jessy. Kenapa sih harus diatur-atur? Biar kan bukan kendaraan. Iya, biar ibadahnya bisa lebih baik. Kalau nggak ada aturannya nanti ibadahnya jadi berantakan Kak. Karena ada yang nanti misalnya nggak mute suaranya, nanti waktu mungkin kita lagi bernyanyi suaranya jadi mengganggu. Makanya itu harus ada aturan Kak. Oh begitu. Oke, baiklah. Berarti peraturan yang pertama adalah terus yang kedua adalah kameranya harus on. Iya. Biar kita bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Walaupun kita nggak sama-sama di sini. Betul banget. Nggak ketemu, tapi kita bisa lihat teman-teman kita. Betul. Kita bisa melihat wajah-wajah teman-teman kita. Terus kita bisa bisa sapa dan rasa kangennya terobati ya Kak ya. Iya, jadi tetap seperti beribadah seperti biasa walaupun nggak samping-sampingan, nggak dalam satu ruangan, tapi kita tetap bisa lihat satu dengan yang lain. Selama beribadah, kita mau beribadah dengan sikap yang baik dan hormat karena kita beribadah kepada Tuhan. Iya. Jika disuruh berdiri, jikalau duduk seperti itu ya. Tidak terusnya duduk ya Kak. Iya, walaupun di rumah, tapi kita tetap beribadah seperti biasa. Betul banget. Berdiri, duduk-duduk, nyanyi, mendengarkan firman, semua sama. Cuman mungkin tempatnya aja yang kita belum kembali ke sekolah minggu seperti biasanya. Betul banget Kak Jessy. Oke, udah siap semuanya beribadah pada pagi hari ini? Siap Kak. Siap Kak. Oke, kalau sudah siap, yuk kita mau berdiri, kita memuji nama Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya, bait pertama dan kedua. Berdiri adik-adik. Kita masuk rumahnya.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Masih tetap berdiri adik-adik. Nah Kak Jessi, Yes. ada pertanyaan buat kakak. Mengikrarkan janji. Iya, kita tiap hari Minggu selalu nyanyi Mas Sekolah Minggu, mengikrarkan janji kita sebagai anak sekolah Minggu. Nah, di lagu Mas Sekolah Minggu itu ada kita janji melalui kata dan karya kita selalu mau menyembah Tuhan. Nah, kita selalu berjanji jadi anak yang baik dari perkataan kita, sikap kita, kalau kita mau terus seperti mengikuti apa yang Tuhan inginkan, taat kepada Tuhan. Makanya kita harus selalu berjanji menjadi anak-anak sekolah Minggu yang taat kepada Tuhan. Iya, kita mau benar. Oke. Betul. Nah, kita mau mengikrarkan janji kita sebagai anak sekolah Minggu dengan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu ya adik-adik, sambil berdiri. Aku anak sekolah Minggu, mau mengikut Yesus. Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya. Seluruh hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Ya, boleh duduk adik-adik. Melakukan kesalahan nggak? Pernah bang, selalu kayaknya setiap harinya. Kadang udah tahu itu salah tapi dilakuin lagi, tapi berusaha sih untuk akhirnya untuk memperbaiki kesalahan. Betul banget Kak Wiyar. Padahal sebenarnya tiap minggu kita selalu berdoa pengakuan dosa, tapi seringkali kita masih tetap melakukan kesalahan kita. Betul. Dari perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kita. Untuk itu kita meminta ampun kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, nikmat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari kita bersatu. Tuhan, walaupun kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami, tapi seringkali Tuhan kami masih jatuh dalam dosa, masih sering melalui perkataan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami tidak taat kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami minta ampun kepada Tuhan dan ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat lagi setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
ini mau mendengarkan suatu pesan. Wah, pesan penting nih Kak yang akan kita dengarkan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan pesan penting apa nih, kita mau mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih karena Tuhan masih memelihara kami sampai saat ini. Saat ini ya, apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini, dan tolong kami agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga untuk Kak Desi yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah setiap apa yang disampaikan itu bisa dimengerti dan akhirnya bisa dipahami dan dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan Kak Desi. Terima kasih Kak Jesi dan Kak Wiyar. Adik-adik sudah mendengar suara kakak? Sudah Kak. Apa kabar semuanya? Udah Kak. Dengan Kak. Udah ya. Kabarnya gimana adik-adik? Baik. Baik. Baik, sehat ya. Iya, Puji amin. Tuhan. Kakak senang sekali bisa bersama-sama dengan adik-adik pada pagi hari ini karena sudah lama sekali ya kakak tidak ada di kelas 4 sampai kelas 8. Terakhir kakak mengajar di kelas 6. Mengajar di kelas 4 sampai kelas 8. Ada yang masih kenal dengan kakak? Ada yang masih kenal? Masih ya, puji Tuhan. Buat yang belum kenal, nama kakak adalah Kak Desi. Sekarang kakak mendampingi di kelas TKA dan kelas 3. Baik adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak share screen dulu ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Buat adik-adik yang membawa Alkitab, boleh membukanya. Matius 28 ini pasal terakhir di dalam kitab Matius. Kita mau belajar seperti yang disampaikan oleh Kak Wiyar tadi, pada murid-muridnya dan kepada kita sebagai murid Tuhan Yesus pada hari ini. Sudah terbacakah share screen kakak? Sudah Kak. Sudah ya? Sudah siap kita membaca firman Tuhan? Sudah. Oke, sekarang kakak mau bertanya dulu sebelumnya adik-adik ya. Ketika kita membaca tema firman Tuhan tadi, memberitakan kabar baik bersama dengan Tuhan Yesus. Kakak mau tanya nih sama adik-adik semua, apa sih yang dimaksud dengan kabar baik? Ada yang mau menjawab? Adik-adik kelas 4 sampai kelas 8, apa itu kabar baik? Boleh dibuka mikrofonnya? Yuk, ada yang volunteer menjawab apa itu kabar baik? Boleh Gabriel mungkin? Kabar yang membuat kita senang. Kabar yang membuat kita senang. Kabar tentang hal yang positif. Ada lagi yang lain? Berita baik. Berita baik.
Boleh ada lagi kah? Yang kelas 4 mungkin? Kelas 5? Firman Tuhan. Oh, firman Tuhan. Oke, sekarang jawabannya kita simpan dulu ya adik-adik. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dan kita juga akan berdiskusi. Oke, setelah itu kakak juga mau tanya, mengapa kita harus memberitakan kabar baik? Ada yang bisa jawab? Yuk, nggak apa-apa, jangan takut salah. Kita boleh mengeluarkan pendapat kita pada pagi hari ini. Mengapa sih kita harus memberitakan kabar baik? Mungkin Bojan bisa jawab, bantu kakak. Agar orang-orang lain senang, agar orang-orang lain tenang, senang, gembira. Agar orang-orang menjadi senang dan gembira gitu ya. Oke, ada yang lain? Boleh bantu jawab, Lingga? Mengapa kita harus memberitakan kabar baik? Yuk, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah kok. Yuk. Boleh jawab? Agar orang lain juga mendapat kabar baik. Apa sayang? Kurang kedengeran? Agar orang lain juga mendapat kabar baik. Agar? Agar orang lain juga mendapat kabar baik. Oh, agar orang lain juga mendapat kabar baik. Satu lagi deh yang mau jawab. Silakan. Siapa? Gabriel mungkin? Supaya semua orang tahu tentang firman Tuhan. Supaya semua orang tahu tentang firman Tuhan. Supaya semua orang tahu tentang firman Tuhan. Wah, pinter-pinter nih ya, anak kelas 4 sampai kelas 8 ya. Sekarang kita mau bersama-sama membuka Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kakak mau minta narator, satu menjadi Tuhan Yesus. Untuk yang narator, dia membaca di tulisan yang hitam. Untuk yang Tuhan Yesus membaca di tulisan yang merah. Boleh, siapa yang mau menjadi volunteer, menjadi narator dan menjadi Tuhan Yesus? Saya Kak Laska. Siapa? Laska. Ya, Laska menjadi siapa Laska? Narator. Oh, menjadi narator. Oke, sekarang yang menjadi Tuhan Yesusnya siapa? Siapa sayang? Ana. Ya, boleh Ana ya. Oke, sekarang teman-teman yang lain boleh perhatikan Alkitabnya atau boleh perhatikan juga share screen yang kakak ini tampilkan di sini. Silakan Laska dan Ana membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mulai dari judulnya ya, Nak ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Silakan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, terima kasih Laska dan Ana. Kita mendengarkan dengan sangat jelas dan penuh sukacita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, perikop yang kita baca pada pagi hari ini masih dalam rangkaian kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali menemui murid-muridnya. Ya, kalau kita perhatikan tadi sudah dibacakan oleh Tuhan Yesus untuk berangkat ke Galilea. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya pernah disampaikan kepada Maria Magdalena, itu ada di Matius 28 ayat 10. Kita lihat sama-sama, Matius 28 ayat 10. Kakak minta tolong Bojan untuk membacakan ya. Matius 28 ayat 10. Boleh Bojan?
Mereka segera pergi dari kuburan itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Maaf Bojan, Matius 28 ayat 10 nak. Maka kata Yesus kepada mereka, dimulai dari situ ya. Yang mana? Matius 28 ayat 10. Setelah hari Sabat lewat malam. Maka kata Yesus kepada mereka, Bojan. Aku Kak. Ada? Ya nggak apa-apa kakak tunggu. Matius 28 ayat 10. Sudah ketemu? Sudah ketemu Bojan? Sudah. Oh, boleh. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah pada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Oke, terima kasih Bojan. Nah, adik-adik kalau kita mengingat kembali Matius 28 ayat 10 ini perikopnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus ketika pertama kali Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus, kemudian mereka melihat kubur itu kosong, tapi kemudian Tuhan Yesus pada Maria Magdalena dan Maria yang lain bahwa mereka harus menyampaikan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menunggu mereka di Galilea. Dan di firman Tuhan pada pagi hari ini, murid-murid mematuhi perintah Tuhan, ke-11 murid berangkat menuju ke Galilea. Nah, di ayat 17 tadi dikatakan bahwa masih ada beberapa orang di antara mereka yang masih ragu-ragu. Kenapa mereka masih merasakan keraguan ini dalam diri mereka? Kalau tentang berita palsu yang beredar ketika kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Mahkamah Agama Yahudi menyuap para penjaga kubur Yesus dan mereka harus memberitakan berita bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tuhan Yesus itu dikatakan hilang dan dicuri oleh murid-muridnya. Dan berita ini tersebar kemana-mana dan membuat beberapa murid juga menjadi ragu. Apakah benar Tuhan Yesus yang menjumpai mereka di Bukit Galilea ini adalah Tuhan? Adik-adik, keraguan yang ada di dalam diri mereka dapat dipahami, dapat dimengerti oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya ragu, mereka pun juga masih merasakan ketakutan, ya, karena orang-orang Yahudi tidak menyukai mereka. Begitupun juga dengan orang-orang Romawi. Nah, di ayat 18, Tuhan Yesus mau menangkal keraguan mereka. Tuhan Yesus menyatakan dan mengingatkan bahwa Tuhan memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Pegang kendali atas semua peristiwa yang terjadi di sorga maupun di bumi. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa mereka jangan takut, mereka jangan ragu, mereka jangan khawatir bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar sudah bangkit. Tuhan Yesus memiliki semua kuasa dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai mereka. Nah, adik-adik, ini peneguhan ya, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus jadi hati murid-muridnya ini dikuatkan dulu nih oleh Tuhan Yesus supaya mereka menjadi semakin yakin, semakin percaya dan semakin berani. Sekarang kita mau melihat apa sih yang menjadi pesan atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dia sampaikan ketika di Bukit Galilea. Nah, ini ada di ayat 19 sampai ayat 19 sampai ayat 20a ya. Kita perhatikan sama-sama di Alkitab kita. Ayat 19 sampai ayat 2. Boleh anak bacakan lagi untuk kita semua?
Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Kak. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan 20-nya. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita simpulkan, yang menjadi pesan atau perintah Tuhan Yesus di ayat 19 sampai 20a ini adalah murid-murid diminta untuk memberitakan Injil atau kabar baik atau kabar keselamatan, ya. Tadi di awal Kakak tanyakan, apa itu yang dimaksud dengan kabar baik gitu ya. Ternyata dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bahwa kabar baik itu adalah kabar tentang Injil, kabar tentang keselamatan, kabar yang membawa sukacita. Kita memberitakan kabar keselamatan, kabar baik atau kabar Injil atau kabar sukacita ini artinya murid-murid diminta untuk memberitakan tentang kasih, tentang pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada semua orang, ya, tanpa memandang perbedaan yang ada, ya. Supaya apa? Supaya mereka, orang-orang yang mendengarkan kabar keselamatan ini, orang-orang yang mendengarkan kabar baik atau kabar Injil ini. Nah, sekarang apa artinya menjadi murid Yesus? Artinya menjadi murid Yesus adalah ketika orang ini bertobat, meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini mereka lakukan, kemudian mereka menerima pengampunan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, kita semua juga adalah murid Tuhan Yesus, ya. Kita semua murid Tuhan Yesus yang meneladani Tuhan Yesus. Kita sudah banyak belajar melalui firman Tuhan, hal-hal yang pun menerima pengampunan dari Tuhan, dan kita juga taat melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, keselamatan, kabar baik yang sudah kita terima, Tuhan mau tidak hanya dimiliki oleh kita sendiri atau murid-murid pada masa itu, tapi Tuhan mau kabar baik, kabar keselamatan itu juga dibagikan, diteruskan kepada semua orang, sehingga mereka semua orang-orang yang mendengar dapat menjadi murid Yesus. Nah, Yesus sangat baik. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah kepada murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus juga memberikan janji kepada mereka. Apa yang menjadi janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat itu dan juga bagi kita saat ini? Ini bisa kita lihat di dalam ayat 20b. Boleh silakan sekali lagi Anna bantu kakak untuk membacakan ayat 20b. Baiklah. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Katakan Tuhan akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Ya, sebuah janji yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Murid-murid tidak hanya diberikan pesan, perintah, tapi Tuhan juga memperlengkapi dengan janji penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa dan sangat baik, sangat mengasihi murid-muridnya dan juga kita semua. Bagaimana dengan kita sebagai murid Tuhan Yesus pada masa kini? Ya, perintah atau pesan memberitakan kabar baik berlaku juga untuk kita sebagai murid Tuhan Yesus masa kini. Kalau kita perhatikan, setiap minggu kita menyanyikan Mars sekolah minggu, ya, tadi seperti bilang Kak Kesia dan Kak Wiyar. Di situ ada kalimat yang menyatakan, aku mau menjadi saksi Kristus dan memberitakan firman Tuhan. Nah, ini artinya kita melaksanakan perintah Tuhan, memberitakan kabar baik. Ya, tadi itu artinya kita juga mau memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang keluarga kita dan juga mungkin orang-orang yang kita ketemui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin kita tidak pernah menyadari atau memahami setiap lagu yang kita nyanyikan, tapi di situ kita diajak, ya, untuk kita menjadi murid Kristus yang melakukan perintah Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kasih Tuhan
siapa saja kita seharusnya memberitakan kabar baik ya. Kakak mau mengajak kepada kita untuk memberitakan kabar baik itu kepada lingkup yang terdekat dulu. Kita bisa memberitakan kabar baik kepada keluarga kita, adik-adik, kepada orang tua, kakek nenek atau saudara kita, ya. Lingkup di luar keluarga kita memberitakan kabar baik ini kepada teman-teman, ya, teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah, teman-teman di sekitar kita. Dan kita pun bisa memberitakan kabar baik ini kepada membeda-bedakan. Tadi Tuhan katakan kita harus menceritakan kepada semua orang, ya, tanpa membeda-bedakan apa suku mereka, apa agama mereka. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan yang telah Tuhan berikan dan sudah kita alami dan kita rasakan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau kita tadi mendengar Ana membacakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a ini akan kabar baik ini kayaknya harusnya menjadi tugas pendeta ini gitu kan, karena kita seringkali berpikir memberitakan kabar baik itu hanya ketika kita berkhotbah di atas mimbar gitu ya, atau ketika kalau kita pernah mendengar misionaris yang pergi memberitakan kabar keselamatan ke seluruh dunia ya, ke Afrika, ke daerah jauh-jauh gitu ya di luar Indonesia. Apakah hanya mereka yang memang mendapat perintah? Tidak, adik-adik. Di atas adik-adik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memberitakan kabar baik ini? Kakak membagi dua. Ini ada yang warna hijau dan ada yang warna biru, adik-adik. Kakak ceritakan yang mudah dulu ya. Yang warna hijau ini kita memberitakan kabar baik. Cara yang pertama adalah melalui kesaksian hidup kita. Ya, apa contohnya melalui kesaksian hidup kita? Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ya sebagai anak-anak sekolah minggu dan juga sebagai kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Tentunya sepanjang hidup kita di usia kalian yang sekarang, kalian pernah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, ceritakanlah itu kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Atau mungkin mereka sudah mengenal Tuhan, tapi mereka masih ragu. Kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, ya, Tuhan. Komisi Anak sudah memperlengkapi kita dengan saat teduh, baca saat teduh tiap hari, pelajari, fahami, dan juga taat melakukan perintah Tuhan. Kita sudah diberikan sarana untuk bisa bersekolah minggu walaupun online. Kita pakai sarana sekolah minggu ini untuk menumbuhkan iman kita. Sehingga ketika kita memberitakan kabar baik, kita sudah siap menceritakan tentang kasih Tuhan kepada sesama kita. Hal yang ketiga, kita mendoakan dan menghubungi teman-teman untuk ikut ibadah. Tadi di awal, Kak Eko sudah katakan, adik-adik sudah hubungi belum teman-teman yang belum hadir pada pagi hari ini? Ini adalah hal yang baik, adik-adik, kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan. Belajarlah untuk mendoakan teman-teman kita. Mungkin kalau kita perhatikan, banyak ya teman-teman kita yang masih belum ikut ibadah online. Kita tidak tahu mereka beribadah di mana. Tapi adalah suatu kesukaan, suatu kebahagiaan ketika kita bisa melihat mereka ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, alangkah lebih baiknya mulai minggu depan kita memberi hati untuk mendoakan mereka dan menghubungi teman-teman, bisa lewat WhatsApp, kalau misalnya tidak sungkan untuk menelpon, sekedar menanyakan kabar, dan mengajak mereka untuk sekolah minggu. Bagian kecil yang kita lakukan ini juga akan berdampak, akan menjadi berkat buat mereka. Siapa tahu di antara mereka yang tidak ikut ini karena mereka malu, karena udah lama nggak sekolah minggu. Wah, ternyata ada yang memperhatikanku ya, ada yang mengasihiku. Aku mau kembali ke sekolah minggu. Kan kita tidak tahu ya bagaimana Tuhan bekerja. Ini bisa kita lakukan. Nah, yang keempat, kita bisa memberitakan kabar baik juga melalui pujian, adik-adik. Ya, ketika kita bernyanyi, memuji nama Tuhan, setiap pujian yang kita naikkan itu isinya tentang memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kabar baik. Ya, ketika ini didengar oleh orang lain, mungkin ada juga yang tersentuh hatinya. Oh, ternyata Tuhan
yang sudah menyelamatkan. Wah, aku juga pengen tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, ini bisa juga terjadi. Ini 4 hal, contohnya 4 hal. Dan masih banyak lagi hal lain yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara yang memberitakan kabar baik. Nah, kalau tulisan yang biru ini adalah cara yang kedua. Kalau tadi melalui kesaksian hidup kita, yang kedua ini melalui pengajaran. Ya, pengajaran ini biasanya dilakukan oleh para pendeta atau misionaris. Ya, tapi kita juga bisa melakukan adik-adik kita yang masih kecil, mereka sudah bersaat teduh, ya. Kita menemani adik-adik kita bersaat teduh. Mungkin ada kalanya mereka bingung dengan firman Tuhan yang mereka baca pada saat itu. Kita yang sudah besar, sudah mulai mengerti, bisa mendampingi mereka, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Ini artinya kita memberikan pengajaran kepada mereka, ya. Atau ketika adik-adik nanti sudah pemuda, wah, aku mau menjadi kakak sekolah minggu nih. Salah satu cara untuk kita memberikan pengajaran, menceritakan kabar baik kepada adik-adik sekolah minggu kita. Nah, ini adik-adik, apa perintah tentang memberitakan kabar baik menjadi tugas kita semua. Kepada siapa kita memberitakan kabar baik, Kakak sudah jelaskan, dan bagaimana caranya, Kakak juga sudah jelaskan. Semoga ini dapat kita pahami bersama-sama dan juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya janji Tuhan untuk kita, ya. Janji Tuhan untuk kita tidak hanya untuk murid Tuhan Yesus kala itu ketika di Galilea, tapi Tuhan juga menyertai kita. Tuhan akan menyertai sehingga tidak ada lagi keraguan, rasa malu dan takut ketika kita menceritakan kabar baik. Biasanya yang menjadi hambatan untuk kita memberitakan kabar baik itu adalah kita malu yang pertama, ya, malu menceritakan tentang kasih Tuhan, padahal kasih Tuhan itu sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita takut. Takut apa? Takut ditolak, takut dijauhi, ya, takut tidak ditemenin. Tapi Tuhan Yesus mau katakan pada pagi hari ini bahwa ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, ya, Tuhan akan memimpin kita, menolong kita, sehingga seharusnya keraguan atau rasa malu dan takut itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Ketika ada rasa itu, kita minta Tuhan untuk menguatkan kita. Cara Tuhan menyertai kita. Kakak menjelaskan ada 3 hal. Cara Tuhan menyertai kita di dalam kita melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberi keberanian, damai, sejahtera, dan sukacita. Ketika kita mulai merasa ragu, malu, atau takut memberitakan kabar baik, kabar sukacita ini, maka Tuhan akan memberikan keberanian, memberikan damai di dalam diri kita, penyertaan Tuhan, dan juga sukacita. Cara Tuhan yang kedua, pengertian dan kesanggupan ketika kita memberi penjelasan kepada mereka. Ya, tadi di awal, tadi sebelumnya Kakak katakan kita juga harus mempelajari firman Tuhan, kita juga harus rajin untuk mempelajari firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti apa menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita pelajari, ya, itu boleh menjadi pegangan di dalam hidup kita sehingga kita diberikan kesanggupan untuk kita bisa menjelaskan kepada mereka seperti apa sih keselamatan yang Tuhan berikan itu, seperti apa, ya, kenapa Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib. Nah, semua pertanyaan itu bisa kita jawab, ya, ketika kita mau mempelajari firman Tuhan melalui saat teduh, melalui ibadah sekolah minggu, dan melalui buku-buku bacaan rohani yang lain. Nah, hal yang ketiga, Tuhan menyertai kita itu dengan cara bagaimana? Dengan cara Tuhan membuat mereka itu mau mendengarkan kabar baik yang kita sampaikan. Nah, adik-adik, kita hanya akan menolong kita dan juga menolong orang yang mendengarkan kabar baik yang kita sampaikan itu untuk mereka itu mau mengerti. Kalau mereka semakin tertarik, mereka akan semakin banyak bertanya kepada kita, ya. Kita percaya Roh Kudus akan bekerja menolong mereka sampai akhirnya mereka pun dapat menjadi murid Kristus dan diselamatkan seperti kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kalau Kakak tanyakan lagi, sekali lagi pertanyaan Kakak di awal. Pada pagi hari ini ada yang mau jawab? Apa itu kabar baik?
sesuai dengan perikop yang kita baca pada pagi hari ini. Yuk, kabar baik itu adalah, boleh, Iren mungkin, boleh jawab Iren atau Jojo? Kabar sukacita. Kabar sukacita. Oke, ada lagi? Firman dong, Firman. Ya sayang? Firman. Firman. Apalagi? Kabar memberitakan Tuhan. Kabar untuk memberitakan Injil, ya, kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar untuk memberitakan Injil. Nah, berarti adik-adik perhatikan ya apa yang kakak sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kakak ulang lagi. Mengapa kita harus memberitakan kabar baik? Agar orang yang menerimanya dapat menikmati kabarnya. Supaya orang yang menerimanya dapat menikmati kabar sukacita itu. Ada lagi? Orang memberitakan kepada ke orang lain. Men-share kabar baik ke orang-orang, ya. Ada lagi satu lagi boleh? Agar orang lain dapat merasakan apa yang dirasakan kita. Good, agar orang lain dapat merasakan apa yang dirasakan supaya kita. orang lain juga mendapatkan keselamatan. Oh, pintar. Agar orang lain juga mendapatkan keselamatan, ya. Tadi kita melihat bahwa pertama ini adalah perintah Tuhan, ya. Bukan pilihan, tapi ini menjadi tugas kita untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua, supaya orang lain apa yang kita rasakan, mereka pun juga dapat diselamatkan dan mendapatkan kabar sukacita ini. Wah, pintar semua anak kelas 4 sampai kelas 8. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita untuk sharing time. Penyertaan Tuhan ketika kita menyampaikan kabar baik. Ada mau menjadi volunteer, mungkin menceritakan satu pengalamannya ketika mencoba untuk memberitakan kabar baik dan Tuhan menyertai. Atau mama papa kita, atau kakek nenek kita, atau tetangga kita. Boleh? Siapa yang mau menjadi volunteer? Satu orang saja. Adakah? Nggak perlu yang besar-besar, hal kecil pun boleh. Tapi kita sudah pernah mencoba untuk memberitakan kabar baik ini kepada sesama kita. Ada yang mau sharing di sini pagi ini? Kak Deborah mungkin boleh tunjuk satu orang. Sukacita. Hah? Sukacita. Ya, contohnya seperti apa? Ini siapa nih? Bojan. Ya, Bojan. Bojan pernah menceritakan kabar baik kepada teman-teman atau keluarga? Keluarga teman. Apaan Kak tadi? Ya, Bojan pernah menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan yang sudah Tuhan. Bojan cerita sama siapa, Nak? Sama teman. Oh, terus gimana Bojan ketika cerita sama teman ini, Bojan ada perasaan takut atau malu gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa bisa seperti itu, Bojan? Karena Yesus menolong aku. Wah, Yesus menolong Bojan. Terus temannya mau mendengarkan ceritanya Bojan? Iya. Wah, terus temannya tertarik ya dengan apa yang temannya suka dengan yang Bojan ceritakan. Iya. Nah, puji Tuhan. Nah, adik-adik, terima kasih Bojan. Bojan sudah mencoba untuk menceritakan tentang kasih Tuhan ini kepada temannya katanya, ya. Tentunya kita semua juga bisa melakukan hal ini, ya. Caranya dengan beberapa contoh yang sudah kakak sebutkan tadi. Mungkin di antara adik-adik ada juga yang pernah melakukan hal ini, ya. Cuman masih belum di-sharingkan pada pagi hari ini. Mungkin kakak cerita sedikit adik-adik tentang apa yang pernah kakak alami di dalam kehidupan kakak ketika kakak kecil sampai kakak pemuda, ya. Kakak berasal dari keluarga yang etnis Tionghoa, suku Tionghoa, dan mama papa mempunyai kepercayaan Konghucu waktu itu. Mereka tidak kelitang, tapi mereka rajin untuk sembahyang dan sebagainya. Nah, dari kecil, dulu papa itu suka ke sekolah minggu, tapi
juga Konghucu, jadi nggak selalu menyuruh anaknya ke sekolah minggu. Nah, ketika kami lahir, kakak beserta 6 saudara kakak ini diberi kebebasan untuk kami itu bisa beribadah ke sekolah minggu. Jadi ketika kami bangunnya terlambat, misalnya hari Minggu, wah cepat dibangun, ayo ke sekolah minggu, ya. Kakak bersyukur, sangat bersyukur gitu. Meskipun papa nggak ke gereja, tapi papa juga sebenarnya merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya, dan dia mau anak-anaknya itu mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seiring berjalannya waktu, kakak rajin ke sekolah minggu, kemudian lanjut ke remaja, ke pemuda. Nah, akhirnya kakak dan adik-adik kakak memutuskan untuk dibaptis dan mengikut Tuhan Yesus. Banyak hal yang kakak dapatkan, firman Tuhan, perintah Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu, melalui guru-guru remaja dan pemuda, dan kami pun juga kemudian melayani di gereja. Nah, hal itu menyebabkan kakak dan adik-adik kakak juga rindu untuk mama papa boleh merasakan kasih Tuhan dan juga memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus dan juga diselamatkan menjadi murid Tuhan Yesus. Kami tidak mau hanya kami yang diselamatkan, tapi kami mau mama papa kami juga ikut diselamatkan. Nah, adik-adik, berbicara tentang penyertaan Tuhan, seperti yang Bojan tadi sampaikan, ketika kita mulai merasa takut, mungkin ketika mau bercerita kepada orang tua kita, karena waktu itu kita masih anak-anak ya, kadang orang tua berpikir, kamu anak, rasakan bahwa Tuhan itu begitu baik dan menyertai kakak dan adik-adik ketika kami berdiskusi tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan gitu ya. Walaupun di awal-awal ada penolakan, ya, tidak langsung serta-merta mereka mau gitu ya adik-adik, tapi seiring berjalannya waktu kami terus mendoakan, setiap ada kesempatan kami juga terus menceritakan kasih Tuhan kepada mama papa. Akhirnya adik-adik sekitar 15 tahun lah doa kami baru terjawab. Papa meninggal, kemudian ternyata papa selama ini selalu memikirkan hal ini gitu ya, walaupun dia tidak menceritakan kepada kita, tetapi dia sudah memikirkan di dalam dirinya. Ya, kakak percaya itu adalah pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja melalui apa yang kita sampaikan, Tuhan bekerja melalui dirinya papa dan mama kakak. Akhirnya ketika kakak meninggal, tak berapa lama setelah itu papa memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Prosesnya kateksasi dulu 9 bulan. Sangat luar biasa yang kami rasakan adik-adik, karena kerinduan kami selama hampir 15 tahun untuk melihat mama dan papa ikut Tuhan Yesus. Dan kebahagiaan kami tidak hanya dirasakan oleh kami sekeluarga, tapi juga dirasakan oleh seluruh jemaat di gereja kakak pada saat itu. Kami bergereja di Gereja Kristus Pos Ciampea, cabang dari Gereja Kristus Pusat di Bogor. Mereka sangat bersukacita melihat akhirnya papa dan mama boleh memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak ingat gitu ya di dalam kehidupan kakak seumur hidup kakak. Dan ini pun juga yang menjadi semangat buat kakak untuk boleh menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Ya, kakak tidak mau kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini hanya untuk diri kakak sendiri. Tapi kakak juga ingin menyampaikan ini kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, biarlah pada hari ini kita belajar, ya, kita memahami, diingatkan kembali bahwa tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Supaya apa? Mereka pun merasakan kasih Tuhan, mereka pun merasakan cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka pun mengenal Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar bahwa kami memiliki satu perintah, satu pesan dari Tuhan. Kami sebagai murid-Mu, kami juga harus meneruskan berita sukacita, berita Injil, kabar keselamatan kepada semua orang. Dimulai dari keluarga kami, teman-teman, dan sekitar kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk janji penyertaan Tuhan ketika kami memberitakan kabar sukacita ini. Sehingga kami tidak lagi menjadi malu, takut, atau gentar karena Tuhan menyertai kami. Tolong pimpin kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus memperlengkapi diri kami
Kami juga belajar melalui saat teduh, sehingga kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang terus belajar mau diperlengkapi, dan akhirnya kami boleh meneruskan berita sukacita, berita keselamatan ini kepada semua orang. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tolong pimpin kami sebagai anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, kakak kembalikan kepada sama-sama. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan kabar baik yang telah disampaikan sama Kak Desi ya. Nah, adik-adik kita mau juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyampaikan kabar baik yang telah kita terima itu kita sampaikan kepada orang-orang yang kalian. Betul, kepada keluarga kita. Kepada keluarga, kepada teman-teman, orang-orang di sekitar, agar semua orang juga bisa mendengarkan kabar baik yang telah kita dengar dan kita bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Betul banget Kak Jesi. Yuk kita mau menyanyikan lagi lagu yang bersyukur kepada Tuhan ya Kak Jesi ya. Karena Tuhan menyertai kita dan membuat kita bersuka cita. Oleh karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau menyatakan ucapan syukur itu dengan memberikan persembahan ya adik-adik. Nah, persembahannya itu bisa ditransfer ya melalui rekening yang tertera. Jangan lupa dikasih kode 07 ya. Adik-adik juga bisa di-scan aja. Betul banget. Biar bisa persembahan. Ya, udah semakin mudah ya untuk memberikan persembahan. Oke, untuk mengirim persembahan kita mau menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berkat-berkat-Mu tidak bisa kami hitung karena begitu banyaknya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan inilah apa yang kami berikan, biarlah itu menjadi kesenangan hati-Mu dan berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini persembahan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, sekarang waktunya apa Kak Wiar? Aktivitas. Nah, benar sekali. Nah, saat ini yang akan memimpin aktivitas kita ada kakak yang di sana tuh Kak. Aduh, kakak siapa tuh yang di sana? Silakan Kakak Deborah. Silakan Kak Deborah. Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Aktivitasnya gampang untuk hari ini. Jadi, aktivitasnya, kan tadi kita sudah tidak balik.
Oke. Tadi kita diajarkan untuk bersama-sama untuk memberitakan kabar baik tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Sekarang aku juga mau ngajak adik-adik nih, yuk. Adik-adik kirimkan pada kolom chat, adik-adik memberitakan kabar baik kepada teman-teman lainnya. Misalnya, kalau contohnya dari aku ya, di saat aku sedih, Tuhan selalu bersertaku. Nah, sekarang aku mau mengajak adik-adik juga men-sharingkan untuk memberitakan kabar baik tentang kebaikan yang telah adik-adik terima dari Tuhan. Yuk, kakak tunggu 1 menit di kolom chat ya. Kirim ke siapa, Kak? Di kolom chat semuanya everyone. Biar teman-teman yang lain. Ini anak di spotlight. Iya. Udah enggak. Iya, tadi kayak kepencet. Oke, yuk aku tunggu ya di kolom chat. Pilihannya nggak bisa Kak, everyone. nggak bisa everyone, cuma bisa Kak Diana, Kak co-host sama Deborah, hostnya Kak doang. Eko, Iya. Komsi Anak, Kak Patrick. Iya, bisa. Ya nggak bisa Ini everyone. lagi host on. Semua orang bisa Coba, lihat. aku coba ya. Tes. Kalau di aku bisa. Nggak bisa di. Kalau dari host sama co-host kayaknya bisa, Kak Deborah. Chatnya di Kan nggak bisa. disable. Coba cek di settingannya deh. Everyone on ini. Bisa Oke, private. sudah. Thank you, Bisa Kak nggak Deborah. sekarang? Nggak bisa. Bisa, Kak. Bisa Kak, itu everyone. Itu Bisa. Udah bisa ya. Aku bisa, tunggu Kak. 1 menit ya. Yuk, aku mau lihat kira-kira apa yang bisa kalian sharingkan kepada teman-teman kalian. Oke, dari Axela, Tuhan selalu membantuku agar aku tidak perlu takut atau ragu. Terima kasih, Axela. Dari Yana, aku mau memberitakan kabar baik dengan mengajak teman untuk beribadah bersama. Tolongku kapanpun dan dimanapun aku berada. Tuhan selalu dari siapa nih? Oke, adik-adik bisa baca juga ya di kolom chat dari teman-temannya. Nah, kalau dari Gabriel, tadi udah Gelingga, Tuhan selalu besertaku dimanapun aku berada. Dari Joseph, Tuhan selalu membantu di saat aku senang maupun tidak senang. Dari Kino, Tuhan Yesus selalu menolongku di saat aku memberitakan kabar baik. Gelisah, itu dari Iren. Dan dari Kanovi, Tuhan Yesus sayang kepadaku, selalu menjaga dan menyertai aku dan keluargaku. Dari Samuel, Tuhan selalu memberitakan, oke. Wah, ternyata banyak ya sebenarnya berita-berita baik yang bisa kita kabarkan kepada teman-teman kita. Dari penyertaan Tuhan atas hidup kita, atas penolongan Tuhan. Jadi sekarang kita kabar baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak hanya kabar baik itu tidak hanya diam dalam diri kita, tapi kita juga bisa ikut juga memberitakannya untuk ke teman-teman kita. Oke adik-adik. Nah sekarang aku mau ngajak adik-adik membaca satu ayat untuk menutup aktivitas kita hari ini. Jadi pada on mute. Suaranya Di unmute. Unmute ya. Tolong ya. Yuk.
kita mau baca ayat hafalan kita pada minggu ini. Kita baca bersama-sama ya. Aku hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah sampai zaman 28. Oke, dihafal ya adik-adik. Oke, sekian aktivitas kita hari ini. Terima kasih adik-adik untuk sharingnya dan berita kabar baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Silakan Kak Wir dan Kak Jesi. Terima kasih. Terima kasih Ya, Kak terima Deborah. kasih Kak Deborah. Nah, Ya, aktivitasnya seru ya Kak ya. seru ya Untuk menceritakan apa aja. kepada teman-temannya hari Ya, ini. memberitakan kabar baik ya Kak ya. Betul. Dan satu lagi Kak, Apa tuh jangan Kak? lupa saat teduh. Oh iya, Nah. betul banget. Saat teduhnya dikerjain hari Sabtu. Jangan dong, kan Oh. ada harinya, ada Senin, Heeh. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau Sabtu Oh. doang, satu aja sebenarnya harusnya dikerjain, nggak boleh semuanya. Betul ya. Berarti harus jangan dirapel ya Kak ya. Betul. Tapi tetap harus dikerjain dari Senin sampai Sabtu. Betul. Jadi Iya. ada 6 hari saat teduh ya. Tiap hari kita bersaat teduh. Jadi jangan lupa dikerjakan, lalu dikumpulkan lewat grup WA biar bisa dinilai. Karena saat teduh itu fungsinya buat apa nih Kak? Sebagai makanan rohani kita. Iya, tiap hari makan kan adik-adik? Iya, Nah, betul. rohani juga perlu diberi makan ya Kak ya. Harus makan Walaupun tiap hari. libur Lebaran kita tetap libur saat teduh nggak Kak? Oh ya enggak lah. Oh enggak ya. Heeh. Jadi libur sekolah jangan-jangan jadi libur saat teduh juga. Enggak, kita enggak libur makan kan? Enggak dong. Jadi Oke. kita tetap harus bersaat teduh dan jangan lupa dikumpulkan saat teduhnya. Iya, baik adik-adik. Kita akan menuntut ibadah hari mau menyanyikan lagu Oh Berkati Kami, kemudian nanti kita berdoa dan setelah doa penutup kita akan menutupnya dengan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk, berdiri semuanya. Ya, mantap sudah kelihatan semuanya berdiri, oke? Silakan Kak. Oh berkati kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan terlebih lagi kami bersyukur karena firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa kami harus memberitakan kabar baik, kabar kebaikan pada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, sebagai anak-Mu yang mungkin kami sering tidak berani, tetapi tolong berikan kami kemampuan, berikan kami sukacita ketika kami harus mengabarkan baik ini kepada teman-teman kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami temui. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan, dalam masa mungkin saat ini ada masa libur oleh karena Lebaran, biarlah libur yang diadakan ini biarlah kesehatan dan biarlah juga bisa berhikmat setiap kegiatan yang akan dilakukan selama liburan. Berdoa juga untuk adik-adik kami juga ketika nanti masuk sekolah, berikanlah kemampuan ketika memang harus via daring, biarlah itu juga bisa tetap adik-adik bisa konsen dan juga tetap sukacita dengan walaupun kondisi seperti ini. Kami juga tetap berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh pulihkan kondisi pandemik ini sehingga kami merindukan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, Engkau saja yang boleh menjawab seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
sebelum lift. Ayo. Ayo, kameranya. Kameranya masih off, boleh dinyalain. Selamat hari Minggu untuk adik. Ya, oke, kita hitung ya. Tadi kakak 3, 2, 1. Iya. Lagi. Oke. Hitung lagi ya. 1, 2. Sudah semua. Oke. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan. Tuhan memberkati. Jojo, Gabriel, Minggu Kak. Fanuel. Hari Minggu Kak Desi. Minggu Miracle, Cio sendiri Cio.